kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat kan? Baik? Jangan-jangan ada adik-adik yang nggak semangat nih, malas ibadah, atau yang masih makan belum mandi. Siapa yang belum mandi? Ya adik-adik, ayolah cepet. Hari ini hari Minggu loh, kita ibadah dulu. Persiapkan semuanya, Alkitabnya, persiapkan kidung cerianya, persiapkan minuman. Nanti kalau haus, tapi jangan makanan ya, makanannya sudah dimakan duluan ya. Nah, sekarang adik-adik coba perhatikan, mungkin masih ditemani sama papa mamanya, nggak apa-apa, ibadah bersama dengan keluarga. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saatnya adik-adik, ayo dengarkan sama ibu guru yang akan membawa adik-adik dalam ibadah anak saat ini. Dengarkan ya, dan selamat berjumpa dengan Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Halo semuanya, bersama dengan aku, Kay dan Mas Susi. Hai semuanya. Apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Itu semua karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Kasihnya begitu indah. Ayo semua berdiri, untuk kita menyanyikan lagu Kasih Yesus. Berdiri yuk. Bertepuk tangan ya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, yuk kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami di sini untuk kami dapat bersekutu, berkumpul, untuk dapat memuji dan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan supaya kami menjadi anak-anak yang tertib selama ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan firman Tuhan ku dengar.
Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semua pasti dalam keadaan sehat ya. Oke, sekarang kita akan siapkan Alkitab kita. Kita akan beribadah dan siap mendengarkan firman Tuhan. Oke, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Nah anak-anak, kita mau membaca Alkitab dari Keluaran 17 ayat 2. Keluaran 17 ayat 2. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Nah, anak-anak, siapa yang kalau meminta sesuatu kepada orang tuanya dengan marah-marah? Wah, pasti nggak ada kan ya? Bu Guru percaya bahwa ada anak-anak ketika meminta sesuatu kepada Tuhan, pasti dengan cara yang baik. Pasti anak-anak kalau meminta sesuatu ke orang tuanya dengan sikap yang baik. Anak-anak tahu apa itu sikap yang baik? Iya, yang pertama ketika kita mau minta sesuatu ke orang tua, kita tidak boleh marah-marah, tetapi harus tersenyum. Oke? Dan yang kedua, ketika kita meminta sesuatu ke orang tua, tetapi orang tua belum kasih, belum memberikan, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Marah-marah? Enggak, tetapi kita harus sabar. Ya, yang ketiga, ketika orang tua sudah memberikan apa yang kita minta, apa yang harus kita lakukan? Betul, kita harus mengucapkan terima kasih. Ya kan? Itu yang disebut sikap yang baik ketika kita minta sesuatu ke orang tua kita. Kita sudah pernah mendengarkan cerita tentang Bapak Musa kan? Yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan. Di sepanjang perjalanan, bangsa Israel membutuhkan sesuatu. Tetapi ketika meminta kepada Musa, mereka marah-marah. Pada saat yang pertama ya, pada saat dikejar Raja Firaun, di hadapannya ada laut teberau. Bangsa Israel marah-marah minta diselamatkan. Tetapi Bapak Musa sabar banget. Bapak Musa minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tuhan membelah laut menjadi jalan yang bisa dilewati oleh bangsa Israel. Ini filmnya. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Setelah melewati laut teberau, bangsa Israel merasa kehausan. Bangsa Israel marah-marah lagi ketika menemukan air tapi rasanya pahit. Tapi Bapak Musa tetap sabar. Bapak Musa meminta pertolongan Tuhan, dan Tuhan membuat air pahit tersebut menjadi manis.
Ini videonya. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, Apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Bangsa Israel melanjutkan perjalanannya lagi. Di tengah jalan, bangsa Israel marah-marah lagi. Tahu nggak kenapa adik-adik? Iya, karena bangsa Israel merasa lapar. Bangsa Israel marah-marah kepada Musa karena meminta makanan. Tapi Tuhan tetap sayang sama bangsa Israel. Tuhan memberikan makanan, roti mana, dan burung puyuh kepada bangsa Israel. Lihat film ini ya. Itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, Kalau kami mati, sebab kamu membawa kami keluar kepada gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Setelah kenyang dengan makanan, bangsa Israel melanjutkan perjalanannya lagi. Tapi di tengah jalan, bangsa Israel merasa kehausan lagi. Apa yang dilakukan bangsa Israel? Marah-marah lagi. Heran ya adik-adik, sudah 3 kali bangsa Israel ditolong sama Tuhan, tetapi ketika bangsa Israel meminta sesuatu, tetap marah-marah. Tapi Tuhan Yesus tetap menolongnya. Lihat ini. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, Berikanlah air pada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Berjalanlah di depan bangsa itu. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Anak, kita mau seperti Bapak Musa kan? Ketika meminta sesuatu ke Tuhan dengan cara yang baik, sopan, sabar, tidak marah-marah. Dan yang terakhir, ketika sudah dikasih sama Tuhan, kita harus mengucapkan terima kasih. Itulah anak-anak yang luar biasa. Tuhan sangat sayang kepada anak-anak yang ketika meminta sesuatu ke orang tuanya bersikap yang baik. Oke, sekarang kita mau berdoa. Kita mau minta pada Tuhan untuk membuat kita menjadi anak-anak yang sabar, sopan, dan tidak marah-marah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami mau menjadi anak yang baik, anak yang sabar, anak yang sopan, anak yang tidak marah-marah ketika kita meminta sesuatu kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Yuk adik-adik, kita mulai buat aktivitas. Adik-adik siapkan untuk bahan-bahannya ya. Coba lihat sini. Sudah disiapkan? Pertama-tama, adik-adik siapkan untuk kertas HVS. Bisa berwarna seperti Mbak, warna hijau atau warna lainnya, atau warna polos. Oke. Kemudian adik-adik siapkan spidol untuk mencap tangan adik-adik. Seperti ini. Dicap bentuk tangan. Kemudian ada satu tangan yang dibuat garis di bagian bawahnya seperti ini. Dan sisi yang kosong, adik-adik buatkan garis persegi panjang ukuran 8 x 2 cm. Jadi panjangnya 8, tingginya 2 cm. Sudah? Kemudian adik-adik boleh menggunting semua pola yang ada di sini. Adik-adik gunting dan hasilnya seperti ini. Ini yang ada tangkainya. Dan ini yang tadi persegi panjang ukuran 8 x 2 cm. Kemudian adik-adik yang bagian tangkainya dibaliknya diberikan double tip untuk menempelkan satu tangan yang tidak ada tangkainya. Seperti ini. Sudah? Nah, untuk kertas persegi panjang yang tadi, adik-adik berikan satu sisi yang di double tip, kemudian adik-adik buka, dan adik-adik buat lingkaran. Lingkaran seperti ini. Karena kita mau buatkan cincin yang akan kita satukan di jari bagian tengah seperti ini. Sudah? Kalau sudah disiapkan bentuk cincin, sudah ditempelkan jari tangannya, adik-adik menyiapkan sedotan. Nah, sedotan ini ditaruh di bagian belakang telapak tangannya. Nanti bentuknya akan seperti ini. Sudah? Untuk tulisannya, nanti yang di bagian cincin, adik-adik menulis nama adik-adik. Misalnya, kalau Mbak berarti di bagian depan menuliskan nama Mbak sendiri. Seperti ini. Dian. Lalu untuk di bagian depannya adik-adik menuliskan perbuatan yang menurut adik itu tidak baik. Misalnya apa ya Mbak ya? Misalnya adik suka marah-marah, tulis jangan marah-marah. Adik-adik suka nangis. Adik-adik bisa tulis
Jangan cengeng. Kemudian adik-adik ada yang suka mengeluh kalau disuruh mama dan papa. Tulis di sini, jangan mengeluh. Nah, poin ini ada di bagian depan. Untuk yang di bagian belakang, adik-adik tulis kebaikan adik-adik. Misalnya, adik-adik harus sabar menunggu. Kemudian adik-adik harus bersyukur, harus menerima apa adanya. Misalnya kalau cuman di meja makan hanya ada telur, adik-adik makan telur. Telur kan juga enak dan bergizi. Berarti adik-adik harus bersyukur. Dan satu lagi, adik-adik kalau meminta sesuatu sama mama dan papa harus dengan sopan santun. Oke? Kita tulis di sini ya. Sopan santun. Nah, jadi adik-adik sudah menuliskan 3 sifat yang buruk yang harus ditinggalkan dan 3 sifat yang harus dipertahankan. Nah, dari sini sudah membentuk seperti ini. Kemudian kita siapkan sedotan dan di bagian belakang jangan lupa diberi double tip. Kemudian kita buka, kita tempel seperti ini, menjadi seperti ini, dan jangan lupa cincin yang sudah ada nama adik-adik kita taruh di sini. Nah, setelah adik-adik buat aktivitas ini, jangan lupa adik-adik bilang ke mama dan papa untuk mengirimkan aktivitas ini dalam foto dan kirim ke nomor Ibu Ami di bawah ini. Sudah? Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Adik-adik tadi sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan sudah melakukan aktivitas. Yuk, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah hari ini. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Bapa. Terima kasih Engkau telah menyertai kami pada ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami untuk kami tetap menjadi anak-anak yang tertib selama ibadah hari ini. Kami telah memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati Tuhan untuk aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Halo semuanya, bersama dengan aku, Kay dan Mas Sosi. Hai semuanya. Apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Itu semua karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Kasihnya begitu indah. Ayo semua berdiri, ayo berdiri untuk kita menyanyikan lagu Kasih Yesus. Berdiri yuk.